من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita wajah kitab At-Tafsirul Muyassar. Sekarang berada di awal juz 28 itu di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar
Qad masuk kepada fi'il madhi. Maknanya yang paling banyak adalah tahqiq. Bisa kita katakan takrib dengan qarinah. Seperti qomat, iqamah, qad qamatis shalah. Kalau kita artikan tahqiq berarti sungguh salat telah ditegakkan. Nah ini orang belum salat, baru mau berdiri. Apa maksudnya? Wa qad qaruba waktu iqamatis shalah. Sungguh telah dekat waktu ditegakkannya salat. Berbeda kalau orang sudah salat, dia tanya orang sudah salat, apa dia bilang qad qamatis shalah. Nah ini maknanya tahqiq. Karena kenapa? Memang orang sudah salat. Di sini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan wanita yang tujadiluka, yang melapor kepadamu, datang kepadamu mengadukan suaminya fi zaujiha wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakum, dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian berdua. Tahawur itu saling, tafawaz dan tafa'al, saling. Nabi berkata, dia juga berkata. Ini obrolan ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan ini. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan tafsirnya di samping ai qad sami'a Allah qaula Khawlata binti Tha'labata. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan perempuan, itu namanya Khawlah binti Tha'labah. Ini sahabiyah, sahabat wanita. Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha. Allati turaji'uka fi sya'ni zawjiha Aus bin As-Samiti. Yang melaporkan kepadamu, mengadukan kepadamu tentang keadaan suaminya, urusan suaminya, yaitu Aus ibn Samit. Aus ibn Samit. Baik. Ya, cerita singkatnya ini Aus ibn Samit radhiyallahu anhu ini berkata kepada istrinya Khawlah binti Tha'labah, anti kadhahri ummi. Ini namanya mudhaharah. Apa namanya? Zihar. Namanya ini zihar, dari zahar, punggung. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Yang dengannya dia haram ya menggauli istrinya, karena sudah seperti ibunya. Sebagaimana kita haram menggauli ibu kita, maka dia ucapkan seperti anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Dia kata zahar. Ini namanya ucapan seperti namanya zihar, dan ini kemungkaran dosa akan disebutkan di ayat setelahnya. Ini diucapkan, ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana? Baik. Wa fima sadara anhu fi haqqiha min adh-dhihari. Dan dia mengadukan ke suaminya yaitu Aus bin Samit, dan apa yang sadara anhu, yang terjadi ya tentang haknya, itu berupa zihar, karena Aus bin Samit sudah menzihar dirinya. Apa itu zihar? Minadh zihar, apa itu zihar? Wa huwa qauluhu laha, yaitu ucapan suaminya kepada dirinya, yaitu anti alayya ka dhahri ummi, kamu terhadapku seperti punggung ibuku. Berarti tidak boleh kita dia haramkan istrinya itu. Seperti seakan-akan dia adalah ibunya. Ai fi hurmatin nikah, itu dari sisi keharaman nikah. Bukan ibunya betulan ya, karena ibunya lain lagi. Ini istrinya. Tapi dia katakan anti alayya ka dhahri ummi. Itu dari sisi apa? Pengharaman nikah. Baik. Wa hiya tatadarra'u ila Allah Ta'ala. Wa tashtaki ila Allah, ay wa hiya tatadarra'u ila Allah. Jadi betul-betul tadarru'. Ya. Betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala litafriji kurbatiha, untuk melepaskan ya bebannya ini, masalahnya ini.
Ini masalah, ini bagaimana hukumnya? Ini saya harus pisah, saya harus bagaimana? Ya, apalagi mereka masih suami istri. Mungkin salah satu pihak ingin terjadi hubungan, bagaimana? Dia sudah ucapkan ini. Dianggap saya seperti punggung ibunya, berarti kalau dianggap seperti itu tidak boleh dia dekati. Dia haramkan atas dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan atau perbincangan keduanya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita tersebut, Khawla bintu Tha'labah. Ay wallahu yasma'u takhatubakuma wa muraja'atakuma. Ya, wa muraja'atakuma. Dan Allah Maha mendengar pembicaraan kalian dan murajaahnya kalian, maksudnya saling berbicara satu sama lain. Tanya, Nabi jelaskan, tanya. Nanti setelah ini baru turun wahyu, turun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, ay innallaha sami'un likulli qaulin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar seluruh ucapan, basirun bikulli syai', Maha melihat segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar, zahara yudhahiru. Ya, orang-orang yang menzihar istri-istrinya dari kalian, itu ma hunna ummahatihim. Itu mereka, itu istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ummahatihim, kenapa di kasrah sini? Dia marfu masuk majrur atau majzum? Masuk sebagai apa? Coba lihat. Ma hunna. Ma apa ini? Sudah lewat di Durusul Lugha. Ma nafiyah hijaziyah. Ta'amalu amala laisa. Dia beramal dengan amalan laisa. Laisa saudara-saudaranya kana. Jadi hunna isimnya. Ummahat khabarnya. Ummahat, ya, dia jamak muannas salim. Akhirnya alif dan ta, maka dia mansub dengan kasroh. Ya, sama di dalam surah Yusuf, ucapan para wanita, teman-temannya Israel Aziz, ma hadza basyaron. Ketika Nabi Yusuf keluar kepada mereka, ya, memperlihatkan dirinya karena disuruh sama istri tuannya, dia keluar, luar biasa ini. Para perempuan dia bilang, ini bukan apa? Bukan manusia. Ma hadza basyaron. Basyaron mansub sebagai apa? Khabarnya ma. Karena dia beramal dengan amalan laisa. Sini juga ummahatim, dia khabar dari ma nafiyah hijaziyah. Jadi orang-orang yang menzihar istrinya dari kalian itu, istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illa allai waladanahum. Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali yang telah waladanahum, yang telah melahirkan mereka. In, kalau setelahnya illa, maka innya artinya nafiyah. In nafiyah, bukan syartiyah. Jadi tidaklah ibu-ibu mereka kecuali allai, wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan zura, kedustaan. Ya, bilang ibunya padahal istrinya. Wa innallaha la'afun ghafur. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Mengampuni. Ai alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim fayaqulu ar-rajulu minhum li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Ai fi hurmatin nikah. Jadi orang-orang yang menzihar istri-istrinya dari kalian, yaitu seorang lelaki dari mereka berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu terhadapku seperti punggung ibuku. Yaitu dari sisi pengharaman nikah. Kita tidak bisa menggauli ibu kita, maka pada kondisi ini tidak menggauli istrinya. Itu mereka apa? Kondisinya qad asawallaha wa khalafu syar'a. Sungguh mereka telah bermaksiat kepada Allah dan telah menyelisihi syariat. Paham ini? Ma hunna ummahatihim ay wa nisa'uhum, dan istri-istri mereka lasna
fil haqiqati ummahatim. Itu bukanlah ibu-ibu mereka fil haqiqah, dari sisi hakikat perkara. Ya enggak? Siapa lahirkan mereka? Ibunya, bukan istrinya. Tapi dia bilang anti alayya ka dhahri ummi. Di sini diterjemahkan dengan lasna, berarti manafiyah hijaziyah. Ya. Mahunna ummahatim dikatakan tafsirnya apa? Wa nisa'uhum lasna fil haqiqati ummahatim. Jadi khabar ya, khabar manafiyah hijaziyah. Jadi istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka fil haqiqah, secara hakikat. Wa innama hunna zaujatuhum. Mereka hanyalah zaujahnya mereka, istri-istri mereka. In ummahatuhum, in ditafsirkan dengan apa? Ma. Nafiyah ya. In bermakna nafiyah. Ma ummahatuhum, tidaklah ibu-ibu mereka illallai waladanahum, kecuali wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Bisa paham ini? Wa inna haula'il mudhahirina la yaquluna qawlan kadhiban fadhi'an la tu'rafu sihhatuh. Dan sungguhnya orang-orang yang menzihar istri-istri ini, mereka telah berucap dengan ucapan dusta yang sangat keji, yang tidak dikenal kebenarannya. Mungkar. Karena mungkar minal qawli wa zura. Zura dusta. Wa inna allaha la'afun ghafur, wa inna allaha la'afun ghafurun amman sadara minhu ba'dul mukhalafat fatadarakaha bitaubatin nasuhi. Nah, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun terhadap orang-orang yang muncul darinya, terjadi pada dirinya ba'dul mukhalafat, sebagian dari penyelisihan-penyelisihan, ya. Kemudian dia susul hal tersebut dengan taubatan nasuha. Maka ini Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Bisa dipahami? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan apa konsekuensi dari hal tersebut. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Sungguhnya orang-orang yang menzihar istri-istri mereka kemudian ya'udun, mereka ingin kembali terhadap apa yang mereka telah ucapkan. Maksudnya merujuk kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka wajib dia membebaskan budak sebelum dia ayatamassa, sebelum mereka berdua saling bersentuhan. Apa maksudnya? Berhubungan suami istri. Ya. Ini ada konsekuensinya berat ya. Ya sudah terlanjur ucapkan begitu, menzihar istrinya, maka kalau mau berhubungan dengan istrinya, dia harus yang pertama bebaskan seorang budak. Ya, sebelum mereka berdua saling bersentuhan, maksudnya berhubungan suami istri. Dzalikum tu'adzuna bih. Demikianlah kalian diberikan mau'izah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian telah lakukan. Perhatikan ayat ketiga, walladzina yuharrimuna nisa'ahum ala anfusihim bil mudhaharati minhun. Dan orang-orang yang telah mengharamkan istri-istri mereka atas diri-diri mereka. Bagaimana cara mereka mengharamkan istri mereka terhadap diri mereka? Bil mudhaharah, dengan zihar. Ya, menzihar mereka itu mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu terhadapku seperti punggung ibuku. Jadi berarti diharamkan istrinya atas dirinya sebagaimana ibunya haram atas dirinya. Orang-orang seperti ini thumma ya'uduna lima qalu, thumma yarji'una an qawlihim wa ya'zimuna ala wat'i nisa'ihim. Kemudian mereka ingin rujuk dari ucapan mereka. Ingin rujuk, menarik kembali ucapan mereka, dan mereka sangat ingin untuk wata', untuk berhubungan dengan istri-istri mereka tadi yang sudah mereka zihar. Paham ini? Jadi mereka ingin tarik kembali ucapannya, mereka rujuk dari ucapannya, dan mereka ingin berhubungan kembali kepada istri-istri mereka. Maka apa? Tafsirnya fa'ala zaujil mudhahiri. Maka ala, kewajiban atas istri, kewajiban atas suami al-mudhahir yang menzihar. Paham ini? Wal halatu hadhihi, dan keadaannya seperti ini. Kewajibannya adalah kafaratut tahrim. Kafarah, dia telah mengharamkan hal tersebut.
wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Itu apa kafarahnya? Itu itq. Dia harus membebaskan raqabah, budak mukminah yang beriman. Abadin, baik itu budak laki-laki atau amatin, atau budak perempuan. Intinya budak yang beriman dia harus bebaskan. Ya. Qabala ayyatamasa ay qabala ayyata'a zaujatahu allati dhahara minha. Sebelum dia menggauli istrinya yang telah dia zihar. Ya, min qabla ayyatamasa, sebelum dia menggauli istrinya yang telah dia zihar tadi. Paham ini? Ini hukumnya wajib. Baik. Dzalikum tu'adzuna bih ay dzalikum huwa hukmullahi. Itu adalah hukum Allah fi man dhahara min zaujatihi, itu pada orang-orang berkenaan dengan orang-orang yang mendhihar istri-istrinya. Tu'adzuna bihi ayyuhal mu'minun, yang dengannya kalian diberi nasihat, mau'idzah, wahai orang-orang beriman. Likai la taqa'u fi dhihar wa qawli zur, agar kalian tidak terjatuh pada perbuatan zihar dan ucapan dusta. Wa tukaffiru in waqa'tum fihi, agar kalian membayar kafarah jika kalian terjatuh padanya dan kalian ingin rujuk. Wa likai la ta'udu ilaihi, dan agar kalian tidak kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Ya, ini ada efek jerah. Karena ada hukuman, ada kafarah yang harus mereka bayar. Paham ini? Wallahu la yakhfa alaihi syai'un min amalikum wa huwa mujazikum 'alaiha wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi atasnya sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Maksudnya seluruh amalan kalian Allah ketahui, dan Allah lah yang akan membalas kalian atas amalan-amalan tersebut. Gimana? Lanjut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan. Apa maksudnya? Tidak dapat budak, tidak punya budak yang dia bisa bebaskan sebagai kafarah. Ini berurut ya. Ini berurut. Baik. Barang siapa yang tidak dapat, jadi budak dulu. Dilihat punya budak atau tidak. Sudah ada budak, Ustaz. Nah, sekarang kata Allah, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka apa kafarahnya? Urutan kedua, fasyamu syahrain, maka dia berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut tanpa ada jeda. Ya, tidak boleh buka sehari pun tidak boleh. Ustaz, garing ya Ustaz. Biar garing. Kalau garing ulang lagi dari nol. Paham ini? Kalau sakit ulang lagi dari nol. Ya, tambah 2 bulan lagi. Amin. Ustaz, sisa 3 hari nak sakit Kak? Tidak, ulang lagi. Intinya berturut-turut. Ya, tidak bisa dipisah. Min qabli ayyatamasa, sebelum mereka berdua saling berhubungan. Ya, sebelum mereka saling berhubungan. Paham ini? Ini urutan kedua. Faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu. Karena tadi dikatakan faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, karena ini sesuatu yang dimiliki. Barang, yaitu budak laki-laki maupun perempuan, budak beriman. Ya, dikatakan faman lam yajid. Ya, barang siapa yang tidak mendapatkan, menemukan. Paham ini? Giliran puasa 2 bulan berturut-turut dikatakan faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu. Mungkin dia karena sudah tua, ada penyakitnya dan seterusnya, bisa bermadarat pada dirinya. Dia katakan dia tidak mampu. Barang siapa yang tidak mampu, faman lam yastati', maka apa? Gugur? Tidak. Fa it'amu sittina miskina, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya. Miskinan sebagai apa? Miskinan. Oh jamaah. Tamyiz, karena ada angka 60. 60 apa kita kasih makan? 60 orang miskin, bukan orang kaya, tapi orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah wa lil kafirin 'adzabun alim. Baik. Perhatikan tafsirnya. Faman lam yajid
raqabatan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan raqabatan, budak, yu'tiquha, yang dia bisa bebaskan, nakirah setelahnya jumlah sifat, fal wajibu alaih, maka yang wajib atasnya, ketika dia tidak mendapatkan budak yang bisa dibebaskan, maka yang wajib adalah siyamu syahrain, berpuasa 2 bulan. Bagaimana maksudnya 2 bulan itu? Mutawaliyaini, 2 bulan berturut-turut, susul menyusul tanpa boleh ada jeda. Min qabli ayyata'a zaujahu. Sebelum dia menggauli istrinya. Nah, dia yang salah kan? Dia yang melakukan pelanggaran, dia yang bayar kafarah. Ya, siapa suruh? Ya, sembarang bilang. Iya. Anti aliyya ka dhahri ummi. Bisa paham ini? Puasa 2 bulan berturut. Ini yang kedua, urutan kedua. Yang ketiga, faman lam yastati' siyama syahraini li'udhrin syar'iyyin. Barang siapa yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena udzur yang syar'i, ya, bukan karena pengakuan saya Ustaz. Belum nak coba, Nabi Lami tidak bisa. Padahal, ini tiap hari pergi gym, ya, ya paham ini, orang sehat, ototnya, paham ini, intinya tidak ada udzur. Baru dia bilang tidak bisa Ustaz. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh dia berpindah ke pilihan ketiga sampai dia, iya, paham ini, laksanakan yang kedua. Ya, dia sehat kok, puasa saya tidak bisa. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali memang jelas ini orang sakit kanker misalnya. Kanker stadium 4 misalnya. Ya, sudah parah. Ya. Ya. Kata dokter tipis. Ya. Bukan kopi, tipis ya. Ini tipis, kemungkinan dia bisa panjang ininya. Ini dokter yang amanah yang mengatakan, maka ini udzur syar'i. Udzur syar'i. Kapan dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'alaihi, maka dia wajib ayyut'ima sittina miskinan. Wajib dia memberi makan 60 orang miskin, mimma la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum ma yushbi'uhum. Itu orang miskin dari orang-orang yang tidak memiliki apa yang bisa mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, dan apa yang bisa mengenyangkan mereka. Ya, ini orang miskin kan seperti itu, yang tidak bisa menutupi kebutuhan mereka, pasti kurang. Ya, cuma bedanya miskin dengan fakir, kalau digabung, dia bergabung dalam satu dalil, maka keadaan fakir lebih parah daripada kondisi miskin. Miskin lebih mending, tapi semuanya berkumpul dalam satu kriteria, yaitu apa? Sama-sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, misalnya dia dan istrinya, anaknya 10. Ya, kalau makan, ya mau makan, ya ini bukan makan berlebihan ya, ini standarnya mereka itu, yang mencukupi mereka itu 10 liter per hari. Ya, kan 3 kali masak toh, pagi, siang, sore. Ini totalnya Ustaz 10 liter ini, beras harus dimasak. Kalau kurang ya kurang juga. Paham ini? Ternyata mereka cuma bisa 5 liter, 6 liter. Ya, paham ini namanya miskin. Tidak bisa menutupi kebutuhan mereka. Belum lagi lauknya, Ustaz. Iya, beras saja kurang. Ini namanya miskin. Nah, ini yang dikasih makan. Berapa orang? 60. Iya, tidak bisa dia, Ustaz, 10 orang, Ustaz. Susah cari orang miskin. Iya, terlalu banyak orang kaya, ya, misalnya di daerahnya misalnya. Dia cuma dapat 10 orang. Ini bisa kasih makan 6 kali. 6 hari. Ya, 10 kali 6, 60. Bilang ini bukan matematika, 10 kali 6. Ini 6, Allah bilang 60 orang miskin, berarti harus 60 orang. Satu orang satu porsi. Itu sekitar setengah sok. Paham ini? Baik. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi, dzalika alladzi bayyanahu lakum min ahkamidz dzihar. Ini apa yang kami telah jelaskan kepada kalian, itu merupakan hukum-hukum dzihar. Bagaimana hukumnya, apa keharusannya, konsekuensinya, bagaimana status suami istrinya, bagaimana, apakah dihitung pisah atau apa. Ternyata sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Itu merupakan ucapan dusta, ucapan mungkar, dosa, paham, dan punya konsekuensi. Ya, paham? Kalau dia mau kembali, rujuk, mau berhubungan dengan istrinya, harus dia bayar kafarah, baru boleh. Baru boleh dia berhubungan dengan istrinya. Dzalika
litu'minu billahi wa rasulihi min ajli an tusaddiqu billahi wa tattabi'u rasulah wa ta'malu bima syara'ahu Allah. Itu semua agar kalian membenarkan Allah, beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya dan beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa tatruku ma kuntum alaihi fi jahiliyatikum, dan kalian meninggalkan apa yang kalian dulu berada di atasnya itu pada zaman jahiliyah. Dan ini memang disebutkan bahwasanya ini kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka di zaman jahiliyah itu zihar. Sikit-sikit bilang anti alaika dhahri ummi, anti alaika dhahri. Ya, kamu seperti punggung ibu. Ini kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Paham ini? Wa tilka hududullah ay wa tilkal ahkamul madhkuratu hiya awamirullahi wa hududuhu. Itu hukum-hukum yang disebutkan tadi adalah perintah-perintah Allah. Hududullah, batasan-batasan Allah, fala tatajawazuha, maka jangan kalian langgar. Ya, jangan kalian lewati. Walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir walil jahilina biha, dan untuk orang-orang yang menentang hal tersebut azab yang sangat menyakitkan. Itu kufur, dia menentang. Mungkin cukup dulu, nanti kita lanjut 2 ayat setelahnya di pertemuan selanjutnya. Ini zihar ya, nanti bisa lihat dalam pembahasan fikih ya. Nanti bisa lihat Umdatul Ahkam, bisa lihat di kitab-kitab fikih. Ini dibahas oleh para ulama dalam apa? Kitabun nikah. Ya. Kitabun nikah atau kitab yang lainnya, wallah alam ini. Ada kitab tersendiri, Kitabul Zihar, sebab zihar. Intinya antum bisa lihat pembahasannya ini dalam pembahasan fikih, buku-buku fikih. Sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.